Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa khalaqakum wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin fil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Ahmad Arif mata'anallahu bil hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus bersahib kita, al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a maradatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba kita ulang kemarin sedikit ya. Paling bawah sekali halaman 85. Faslun fa'alaika ayyuhar rajul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa ulumihi wa asrarihi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah. Pertama saya terima kasih kepada Pak Ketua. Tadi di WA tadi saya masih Bekasi itu antara ngaji PKK dan kubur PKK. Tapi saya udah bawa kitab dari siang berangkat dari Bapak. Ngebos korban. Jamaah sekalian,
Ini kita masih seputar syukur ya, dan sabar. Ada sebuah hadis ya yang pernah Nabi sampaikan. Kata Nabi, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi itu katanya asyadun nasi bala'an, manusia yang paling berat mendapatkan ujian. Ya. Manusia yang paling besar mendapatkan ujian. Ya. Kemudian setelah Nabi siapa? Summal amsal fal amsal. Setelah Nabi siapa? Ya, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi, para sahabat, ya, para tabi'in, para a'immah, para sholihin, para asatidz, kiai, ulama, ya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ya. Ketika sahabat datang, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, ngaku nih, aku siap mendukung dakwamu, aku siap membelamu. Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya kalau gitu siap-siap ya. Siap-siap. Artinya ngaku cinta sama Nabi, hidup siap berdakwah mendukung Nabi, siap-siap dapat ujian. Siap-siap ya. Nah, Nabi dikatakan juga, katanya amsalu kana huwal afdal faqad kana sallallahu alaihi wasallam syakiran ala syiddati bal'ihi wa kadzalika syakir min as-sabir. Nabi juga orang yang paling baik bentuk syukurnya kepada Allah atas ujian-ujiannya. Bayang, dikasih bala ujian malah syukur terus, yang menengedung. Demikian juga orang yang paling bersyukur atas apa? Minas sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Ya. Baik. Faslun fa'alaika ayyuhar rajul. Ya. Rajul ini adalah orang yang as-salik, ya, di thariqil akhirah. Rajul beristilah berbicara dalam dunia tasawuf. Rajul berarti katakan orang yang sedang menempuh jalan menuju akhirat. Atau al-qaumu, itu istilah tokoh-tokoh. Al-qaum orang-orang sufi, ya, yang sedang mujahadah, musyahadah, mencari ridha Allah. Maka wajib atas orang yang sedang menempuh jalan akhirat bibadil majhud, badala mencurahkan seluruh majhud, kemampuannya, pikirannya, hatinya, waktunya fi qat'i hadhil aqabah, untuk memotong masalah, ya, memendekkan, ya, katakanlah untuk melewati hadhil aqabah, tanjakan ini. Apa? Allati hiya aqabatul hamdi wa syukur. Yang ke, kita kan sedang berada di bab yang ke-7, yang terakhir, ya. Semua aqabah yang 7. Seorang yang sedang menempuh jalan menuju akhirat, dia harus mencurahkan seluruh kemampuannya, pikirannya, hatinya, waktunya, semua untuk melewati tanjakan ini. Apa? Tanjakan
pujian dan syukur. Ya. Al-yasirah al-qalil, yang sedikit sekali. Al-mu'nata al-kabirah, tapi dia manfaatnya besar. Al-jadwa al-azizah, ya, manfaat sama jadwa sama. Selain manfaat, kebaikannya juga sangat azizah, sangat banyak, ya. Al-unsuril azimatul qadr, sebuah unsur yang sangat besar nilainya, ya. Wa ta'ammal, katanya aslaini, maka hendaknya merenungkan kepada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, anna ni'mata innama tu'ta man ya'rifu qadraha. Sesungguhnya kenikmatan itu, katanya, hanya saja diberikan tu'ta, pakai manjur, ya, kepada siapa? Man ya'rifu qadraha. Kenikmatan itu diberikan kepada orang yang mengenal, ya, nilainya. Wa innama, katanya, dan sesungguhnya ya'rifu qadraha asyakir, dan hanya saja yang bisa mengenal nilai nikmat itu adalah orang yang pandai bersyukur, ya. Hanya orang yang pandai bersyukurlah yang bisa mengenal, ya, nilai-nilai nikmat Allah. Kita kan baru terasa, ya, nikmatnya sehat ketika dikasih sakit. Kalau dulu aja sehat, saya ke masjid gitu kan, paling sehat-sehat ya, maksudnya apa sih masjid itu? Baik. Wa dalilu ma qulnahu qauluhu subhanahu fil hikayah al-kuffar raddu alaihim. Dan bukti, dalil, argumen, ya, yang telah kami katakannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam hikayah, dalam cerita gitu, tentang ini orang-orang fuqara du'afa bil Islam, ya, orang-orang yang mutaba'ah kepada Rasulullah. Hikayah anil kuffar, hikayah tentang orang kafir, raddi alaihim, dan menolak mereka, ya. Siapa mereka itu? Orang fuqara du'afa, pengikut para nabi, ya. Kufarnya tokoh-tokoh kafir. Ahaulai, katanya, mannallahu alaihim min bainina, apakah mereka ini, ya, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu atas mereka daripada kita, gitu, ya. Ini sebuah ejekan. Masa Allah kasih nikmat kepada orang-orang fuqara itu, ya, para pengikut Nabi, bukan kepada kita. Kemudian Allah sendiri menjawab, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu, ya, orang-orang yang bersyukur? Yakni annahu ta'ala a'lama bi khalqihi bi ahwalihim. Artinya ayat ini mengatakan bahwa Allah lebih tahu segala-galanya
kepada seluruh makhluk-makhluknya, pada kondisi makhluk-makhluknya, dan lebih tahu katanya orang-orang yang bersyukur ketimbang orang-orang kafir. Salahnya gitu. Zanna ulaikal juhalu. Orang-orang yang bodoh, zanna dia fi'il, ini jumlah fi'liyah namanya. Fa'ilnya ulaika. Ya, isi isyarah. Zanna ulaikal juhal. Orang-orang bodoh mengira anna ni'matal azimata katanya wal minnatal karimata innama tu'ta man yakunu aktaru malan. Ya, ini juga namanya prasangkaan, perkiraan orang bodoh. Orang-orang bodoh mengira bahwa kenikmatan yang besar, anugerah yang mulia itu hanya diberikan kepada orang yang hartanya banyak. Itu. Wa asrafahum hasban wa nasaban, dan hanya diberikan kepada orang-orang yang punya kedudukan ya yang mulia itu. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ma balu haula'il fuqara, bagaimana kondisi orang-orang yang fakir itu, ya, bizamihim, dengan pemimpin mereka, minal abidi wal ahrar, daripada hamba-hamba dan orang-orang yang merdeka. U'tu hadhihi ni'mata al-azimata bizamikum, ya, dunana, telah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar ini pada pemimpin mereka, pada Nabi. Dunana, bukan diberikan kepada kami. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ala tariqil istighfar wa majrul istihza. Ya, ini merupakan bentuk kesombongan dan pengejekan. Ahaulai manallahu alaihi min bainina, apakah mereka itu, ya, yang mendapatkan karunia Allah, bukannya kita itu. Fajabahumullahu ta'ala bi hadhihi nuqtati az-zahirah faqala, kemudian Allah menjawab mereka dengan nuktah zahirah, ya, dengan kisah ungkapan yang jelas ini. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu pada orang-orang yang pandai bersyukur. Takdirul kalami, ya, takdirnya pernyataan ini, anna sayyidal karima innama yu'ti ni'matahu man ya'rifu qadraha, ya. Sesungguhnya pemimpin yang mulia, sesungguhnya dialah yang diberikan kenikmatan, ya. Innama, sesungguhnya atau hanya saja, yu'ti, diberikan nikmatahu, kenikmatannya, man ya'rifu qadraha, kepada orang yang mengetahui, ya, nilainya. Wa innama ya'rifu qadraha man aqbala alaihi bi nafsihi wa qalbihi, dan sesungguhnya, ya, yang mengenal nilai-nilai nikmat itu adalah man aqbal alaiha, orang yang menerima nikmat-nikmat itu bin nafsihi wa qalbihi, dengan dirinya dan dengan hatinya, ya, artinya dengan syukur, ada rasa syukur kepada Allah. Qalb, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada gambaran dia. Orang ada yang punya lisan, kagak punya hati. Ngomongnya pintar, hatinya jelek. Ada orang punya hati, lisannya enggak punya lisan. Ini orang-orang soleh, amalnya banyak, tapi kagak banyak ngomong.
Ya. Ada orang yang nggak punya lisan, nggak punya hati. Ini udah sejelek-jeleknya orang. Ada orang yang punya hati, punya lisan. Ya. Nah, orang yang punya hati ini dia akan aqbal, menerima. Fakhtaraha ala ghairiha, ya. Kemudian dia memilihnya atas yang lainnya. Wala ya'ba'u bima tahammala min a'ba'il muhnati fi tasdiha. Dan dia kagak peduli, enggak ngaruh itu dengan beban, dengan beratnya beban, ya, yang untuk mendapatkannya. Artinya ketika kita tahu ya akan ada karunia yang besar, pahala yang besar, itu kita jalanin begitu beratnya, kita kagak peduli itu, begitu beratnya. Misalnya haji kan berat, ibadah harta, ibadah badan, juga ninggalin keluarga. Ketika itu dia jalanin, dia nggak peduli itu, artinya semata-mata ingin mencari ridha Allah itu. Tsumma la yazalu qa'iman bil babi. Kemudian dia akan senantiasa berdiri di pintu Allah, ya. Yu'addi syukraha, menunaikan syukurnya. Wa kana fi ilmina as-sabiq, dan adalah di ilmu kami yang sabik, atau yang sudah berlalu. Maksudnya di alam azali, ya. Dan di dalam alam azali itu anna haula'i ad-du'afa ya'rifuna qadraha, ya. Bahwa mereka para du'afa, ya, ini katanya ya'rifuna qadra hadhihi ni'mah. Mereka mengetahui nilai nikmat ini. Wa yaqumuna bi syukriha, dan mereka melakukan mensyukurinya. Fakanu aula bi hadhihi ni'mati minkum, maka mereka adalah lebih utama, ya, daripada nikmat ini, daripada kalian. Fala tibara, katanya apa tuh, bigina, ya. Fala tibara biginakum fasarwatikum, ya, maka dia tidak ambil pelajaran, kagak ngambil iktibar, ya, tidak mempersiapkan, dia tidak ngambil pelajaran dengan kekayaan kalian dan gina, kaya, sarwa juga kekayaan, harta yang begitu banyaknya. Wala jahikum fid dunya wa hasbikum, dan juga tidak bisa mengambil pelajaran kepada kebodohan, kepada jahikum, kepada kedudukan kalian di dunia itu. Wa hasbikum, wala nasabikum bil ansab, dan juga tidak mengambil iktibar, pelajaran kepada nasab, ya, nasab kalian. Wala hasabikum, ya, wa innama tahsibuna ni'mata kulluha ad-dunya wa hutamaha, dan hanya saja mereka menghitung semua nikmat-nikmat di dunia dan hutamah, segala mata'ah, kenikmatan-kenikmatannya. Wal hasab wan nasaba, hasabnya, nasabnya, wa uluwahu, dan ketinggiannya. La dina, bukan kepada agamanya, ya. Jadi orang banyaknya melihat kepada
dunianya, kemegahannya, bukan kepada agamanya. Wal ilma wal haqqo wa ma'rifatahu. Sementara ilmu, kebenaran dan ma'rifatnya, innama tu'azzimuna dzalika wa tatafakharuna bihi. Hanya saja mereka mengagungkan itu dan menyombongkannya. Amma tarawna annakum la takaduna taqbaluna hadzal din wal ilma wal haqq illa bi minnatin ala man atakum. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan bahwa kalian tidak, hampir saja kalian tidak menerima agama ini, ilmu ini, kebenaran ini, ya, illa bimannatin, kecuali dengan minnah, dengan kenikmatan, anugerah, ala man atakum bi, atas orang yang datang kepada kalian dengan kenikmatan itu, artinya Rasulullah. Wa dzalika listihqarikum, hal itu karena kalian meremehkannya, ya. Dzalika wa qillati mubalatikum, dan itu juga karena kurangnya perhatian kalian kepada Nabi. Wa inna haula'i ad-du'afa yaqtuluna anfusahum ala dzalika, dan sesungguhnya mereka para du'afa, fuqara, ya, artinya orang-orang yang ikut bersama Nabi, yaqtuluna anfusahum ala dzalika, mereka artinya mengorbankan diri mereka untuk itu, wa yabduluna fihi mahjatan, dan mengorbankan, ya, mengorbankan, mencurahkan seluruh kekuatannya untuk muhjatan, untuk menghidupkan ruh mereka, semangat mereka. Wala yubaluna bima fatahu, dan mereka tidak peduli dengan apa yang lewat kepada mereka. Wa biman adahum, dan pada orang yang memusuhi mereka. Madzalika lita'lamu, ya, meskipun demikian agar kalian mengetahui, annahum humul ladzina arafu qadra hadhihi nikmah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui nilai nikmat ini. Wa rasakha fi qulubihim ta'zimuha, dan meresap, ya, keagungan nikmat-nikmat itu di dalam hati mereka. Ya, orang-orang yang kagak punya kan, itu ketika Allah kasih nikmat dikit aja itu merasa bangga, ya Allah, terima kasih Allah, dikasih Allah. Orang-orang yang punya, ya, udah berlebihan punyanya, dikasih nikmat dari Allah, sekarang meremehkan, ya, dia merasa udah ada aja. Orang-orang yang kagak punya kan, kita yang gak punya, tahu ada yang ngirimin kita amplop, lagi, ya Allah, segitu aja tuh di hatinya ada keagungan yang terasa. Wa hana alaihim fa'utu kulli syai'in duna, dan hana, menghina atas mereka, kehilangan semuanya. Wa taba lahum ihtimalu kulli syiddatin minha, dan beruntunglah bagi mereka bisa ihtimal, bisa menanggung semua kesulitan-kesulitan itu. Fayastaghriquna jamil umri fi syukriha, maka kemudian mereka menghabiskan seluruh umurnya untuk bersyukur kepada Allah. Falidzalika sta'ahalu hadhihi minnatal karimata wa ni'matal azimata isa bikilmina wa khassasnahum biha. Oleh karena itu mereka mengagungkan nikmat-nikmat yang mulia ini dan nikmat-nikmat yang agung ini, ya, isa bikilmina, pada terdahulunya daripada ilmu kami. Artinya di alam azali memang sudah tercatat seperti itu, ya. Wa khassasnahum biha, dan kami khususkan
ya, artinya kami khususkan dengan karunia-karunia yang mulia ini kepadanya. Dunakum, bukan untuk kalian orang-orang kafir tadi. Fahadihi ya, inilah ya sebuah keagungan yang sangat sempurna. Syaratnya hadihi ay azimatun kamilah. Tsumma aqulu, kemudian aku mengatakan, kata Imam Ghazali, wa kadzalika kullu fariqin minan nas. Demikian juga semua kelompok daripada manusia, khassahumullahu ta'ala bi ni'matin min ni'matihi. Allah khususkan kepada mereka ya dengan nikmat-nikmat agama. Bi nikmatin, satu nikmat, min ni'am, nikmat-nikmat. Artinya Allah khususkan kepada mereka nikmat-nikmat agama. Min ilmin, baik ilmu, au amalin, atau amal. Nah, ini nikmat, Pak. Bapak-bapak, kita hanya melihat ini teh, nikmat nih. Rasa panasnya, manisnya, ya. Ilmu itu nikmat juga, nikmat manawi. Banyak orang merasa orang menghargai ilmu. Ketika jamaah dikasih oleh Allah anugerah bisa baca Quran, itu nikmat. Kan banyak orang bisa baca Quran, ya. Bisa ngaji, itu nikmat, ya. Jadi katanya ada orang-orang nanti, orang soleh itu paling takut banget itu mendapatkan narul hijab. Takut, artinya dihijab, kagak dapat ilmu tentang Allah, ngedapat makrifat tentang Allah, ngedapat nur cahaya, ngedapat ruhaniyah. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang saleh. Bukannya takut nggak punya rumah, mobil, bukan. Kalau sudah takut, jalan menuju Allah tutup, gelap aja. Ini paling takutin. Yang kedua, naru sudut. Ini juga ya azab yang ditakuti oleh orang soleh. Ada hatinya merasakan ada terasa berat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk berzikir. Jadi ketika pengen sholat masih berat. Bapak ada nggak terasa gitu? Pengen sholat zuhur berat, maksudnya masih kalah itunya, harusnya segera karena pengen ketemu kekasihnya, pengen ketemu yang diharapkan segala-galanya. Itu kalau berat. Yang ketiga ada yang namanya siksaan naru al-bu'd. Ya, ini dia dijauhkan oleh Allah dari tarikillah, syar'illah, manhajillah. Hidupnya kayaknya kayak orang Eropa aja, gaya ulama, jauh daripada nilai-nilai Islam. Nah, itu. Maka ketika bapak-bapak ini bisa duduk di masjid begini dengan pengajian, bisa habis salat zikir, itu nikmat itu. Ada orang-orang yang kagak dapat nikmat itu, Pak. Lomba lantas jangan. Ada orang-orang nggak sempat baca Qurannya, nggak sempat. Tapi baca WhatsApp sempat. Maksudnya di sini harus kita syukuri ya. Ilmu amal itu nikmat maknawi yang sangat mahal. Fa innaka tajiduhum bil haqiqah aqrafan nasi bil qadriha, ya. Sesungguhnya Anda akan mendapatkan mereka secara hakikatnya aqrafan nas, manusia yang paling kenal betul bil qadriha, nilai nikmat-nikmat. Wa syaddahum ta'ziman, dan sangat, dan orang-orang yang sangat mengagungkan ya nikmat-nikmat.
wa ajaddahum fi tahsiliha, dan Anda akan mendapatkan mereka itulah orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu. Wa a'zamahum fi ikramiha, ya, dan mengagungkan mereka dalam memuliakan. Wa aqwamahum bisyukriha, ya, dan orang yang paling tegak kuat dalam mensyukurinya. Walladzina haramahumullahu dzalika, ya, dan orang-orang yang haramahumullahu bidzalika. Di sini makna harama maksudnya aimanahu, ya, dan orang-orang yang Allah cegah mereka daripada itu semua. Ada orang-orang yang akan dapetin. Fa likillati ihtifalihim wa ta'zimihim, dan sedikitnya ihtifal mereka, perayaan mereka, wa ta'zimihim, dan pengagungan mereka, lihaqqiha, kepada hak nikmat, ya, ba'dal qadri sabit, setelah, ya, nilai yang berlalu atau yang telah. Falau kana ta'zimul ilmi wal ibadah fi qulubi al-ammah, seandainya, ya, ada pengagungan ilmu, pengagungan ibadah di hati orang-orang awam, wasauqa, di hati orang-orang pasar, itu mislama fi qulubil ulama, seperti apa yang ada di hatinya para ulama, wal mutabidin, orang ibadah, lima atharu, terhadap apa yang mereka utamakan, ya, suqahu alaihi wa hana alaihim tarku. Lalu ini ay ikhtara haulil amam as-suqah, ya, katanya seandainya ada pengagungan ilmu, pengagungan ibadah di hatinya orang-orang yang awam, orang-orang pasar, ya, seperti apa yang ada di hatinya para ulama, para ahli ibadah, niscaya mereka tidak memilih orang-orang pasar atasnya. Wahana alaihim tarkuhu, dan menghina mereka untuk meninggalkannya. Ala tara anna faqihan idza zafira bi ta'limi mas'alatin kanat multabisatan alaihi. Ini salah satu contohnya. Tidakkah Anda lihat, Anda perhatikan bahwa seorang faqih, ya, ketika dia memperoleh, ya, bi ta'limi mas'alatin, memperoleh dengan pengajaran satu masalah, ya, jadi dia mengkaji, dia paham gitu, itu kanat multabisatan alaih, ya, itu membuat dia apa? Membuat dia Al-taro anna faqihan, tidakkah Anda lihat bahwa seorang faqih apabila dia memperoleh dengan pengajaran satu masalah, ya, yang tadinya masalahnya itu susah atasnya, summa zafira biha, kemudian dia mendapatkannya, kaifa yartahu qalbuhu wa ya'zumu sururuhu. Nah, bagaimana hatinya itu begitu senang banget dan gembira banget. Paham enggak, Pak? Orang-orang alim, orang faqih, ketika dia dapat masalah, enggak paham satu hukum, dia kaji, dia paham, itu yartahu qalbu, hatinya senang. Ya, kayak orang awam atau dapat rezeki nomplok, mungkin umat. Kalau orang alim tuh, ya, mohon inilah, Bapak kasih saya amplop, itu kagak sesenang saya ketika baca kitab saya paham. Paham ya? Betul ya? Tidakkah Anda lihat, katanya,
bahwa seorang faqih apabila dia mendapatkan, memperoleh dengan pengajaran satu masalah yang tadinya masalahnya itu masih multabisah, masih rancu, masih sulit, belum terpecahkan alaihi atas dirinya, tsumma zafira biha, kemudian dia mulai memahaminya, mendapatkannya. Kaifa yartahu qalbu, ya, bagaimana girangnya hatinya, wa ya'zumu surruhu, besar sekali kegembiraannya, wa yaj'alu mawqi'aha min qalbihi, dan dia jadikan itu ya terasa nikmat banget, senang banget di dalam hatinya, ya. Orang awam enggak gitu kan. Para pelajar, santri, dia baca kitab aja udah dapat gitu aja, lewat gitu aja, kagak ada di hatinya tuh itu senang, ya. Masih hanya sekedar belajar udah gitu, belum merusuk ke dalam hatinya gitu. Hatta innahu rubbama law wajada alfa dinar kana ya'dil dzalika, sampai katanya sesungguhnya ini orang alim, seandainya dia ya mendapatkan 1000 dinar, itu seperti gitu tuh, kesenangannya gitu. Orang alim dia paham satu bab ilmu, itu kegembiraannya luar biasa. Artinya Allah kasih anugerah. Kalau itu namanya apa? Nikmat ma'nawiyah. Gambarnya seperti orang dikasih ribuan dinar. Warubama yahummu amru mas'alatin fi babid-din, ya, fatafakkar fiha. Barangkali itulah perkara yang saat dia pikirin, renungkan, ya, masalah dalam bab agama. Lalu dia renungkan, dia pikiran sampai ketemu. Pas dia paham, itu kebahagiaan yang luar biasa. Allah kasih pintu bubble paham, ya. Kan ada orang belajar nggak paham. Saya ngajarin nahu, ada masa orang Madura, padahal saya berharap ngaji, kayak Ustaz, kayaknya saya nahu nggak bisa dah, udah nyerah aja. Udah berapa tahun ngaji nggak masuk udah ada gitu kan, nggak dikasih putu, nggak dikasih buka pemahaman. Maka ketika ya orang-orang soleh mendapatkan pemahaman dari Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Bapak bisa tambah makrifat, tambah kenal akhlak Nabi, tambah kenal ibadah Nabi, itu luar biasa. Rohanian yang luar biasa. Bisa mencontohnya. Nah, ketika dia paham itu, katanya bagaikan dia dikasih uang 1000 dinar. Bapak tahu nggak? 1 dinar berapa rupiah sekarang? Setengah dinar itu hampir 6 jutaan. Ini 1000 dinar, baik. Ya. Jadi kalau bapak-bapak pas ngaji ini paham, senang. Ya. Seperti bapak-bapak dikasih apa? Kasih ribuan dolar gitu. Baik. Terus mana jadi lompat? Sanata bal asra bal isrin wa aktsara la yastaksir dzalika wa la yamal, ya. Fatafakkar fiha, lalu dia memikirkan fiha ay fil mas'alah wahidah, dalam satu masalah, ya. Sanata, dalam 1 tahun, bal asra, bahkan 10, bal isrina, bahkan 20, wa aksar, bahkan lebih daripada 20 tahun, ya.
wala yastaksiru dzalika wala yamal. Dan itu tidak menjadi dianggap lama itu, dan dia kagak bosan. Dia belajar segitu lamanya nggak dapat dia, ya kagak bosan gitu. Kan orang dagang 3 tahun aja nggak maju-maju dia mulai gelisah. Ya. Ini para faqih katanya, dia mempelajari satu masalah sampai 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun lebih, bahkan lebih dari itu, ya. Dia nggak merasa itu begitu lama, kagak bosan gitu kan. Dia makin apa? Makin terus, ya. Karena ibaratnya bapak-bapak sedang menempuh jalanan tuh, banyak rintangan yang terus ditembus. Begitu jauhnya perjalanan akhirat. Ya. Baik. Hatta rubbama razaqahullahu ta'ala fahma dzalika, sehingga Allah kasih dia pemahaman. Fa ya'uduhu a'dhama minnatin wa akbar nikmatin. Nah, dia menganggap tuh orang faqih tadi yang dia belajar begitu lamanya, enggak dikasih paham-paham, tapi dia tetap, ya, waktu yang dihabiskan begitu banyaknya, enggak terasa tuh banyak, kagak juga ada rasa bosan, terus dia belajar sampai waktunya Allah kasih paham. Nah, ketika itu dia menganggap itu a'dhama minnah, nikmat yang paling besar. Ini paham. Wa akbaru ni'matun, kenikmatan yang kalau diartikan beda. Minnah itu anugerah yang sangat agung dan nikmat yang sangat besar. Wa yara nafsahu bidzalika agna kulli ghaniyyin. Orang yang belajar tadi, orang faqih tadi, dia setelah Allah kasih pemahaman, dia melihat kepada dirinya itu merupakan dia orang yang paling kaya aja. Wa asrafa kulli syarifin, orang yang paling mulia. Tuh. Itu apa? Karena dia ya'rifu qadraha. Dia sangat mengenal nilai nikmat itu. Begitu susahnya dia belajar bertonton nggak dapat, pas Allah kasih putus, luar biasa gembiraannya. Ya, dia merasa orang yang paling kaya, orang yang paling mulia. Nah, ya, itu katanya tadi ya. Ini gambaran tadi, orang yang bersyukur adalah orang yang dia mengenal nilai nikmat itu yang Allah beri kepadanya. Bal rubbama yatabayyanu mithla hadhihi al-mas'alati li suqin. Nah, sebaliknya barangkali ya menjadi jelas seperti satu masalahnya orang pasar gitu. Au limutalimin, atau orang yang sedang belajar, ya. Kaslan, malas-malas lagi. Ya. Ini gambarannya tadi orang faqih belajar dikasih pemahaman. Sekarang seperti satu masalahnya orang awam, orang pasar, orang pelajar tapi malas-malasan belajarnya. Yara min nafsi annahum mithluhu fi raghbati fil ilmi wal mahabbati lahu fala yastami'u ilaihi haqqahu. Ya. Dia melihat dirinya itu sesungguhnya dia sepertinya fi raghbah, dalam keinginannya dalam kepada ilmu, ya, dan cintanya kepada ilmu. Fala yastami'u ilaihi haqqahu, tapi dia kagak mendengarkan ilmu itu. Wa rubbama yantala alaihi kalamu yamallu aw yanamu. Ya, bisa jadi katanya ketika kalamnya panjang, ya, pembicaranya, kajiannya lama, dia bakal apa? Ya malu atau ya nam.
bakal bosan dan akan tertidur. Lihat tuh ya, jadi dikasih gambaran kalau orang fakih dia belajar waktu yang begitu banyaknya dilewati dia kagak merasa itu banyak dan kagak ada bosan sedikit pun. Ketika Allah kasih putu paham itu dia merasa ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Ya, berarti dia bersyukur itu. Ya, betapa susahnya mendapatkan ilmu. Sebaliknya orang awam dia menangani satu masalah, ya pelajar yang malas-malesan, dia pengen ilmu, cinta ilmu, tapi males, agak mau dengerin ilmu. Ya, nah ketika kajiannya panjang, perlu dan kebahagiaan yang sangat besar. Wa kam yashkurullah ta'ala, dan berasa syukur yang banyak kepada Allah. Wala yaktathiru bima qasahu minal masyaqqat wa ka'abati minal laili wa hajar minal ladati fiha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebetulnya hanya ungkapan renungan-renungan tentang bagaimana kita bisa menghargai nikmat-nikmat Allah. Ya, orang yang bisa dia dikatakan bersyukur karena dia bisa melihat nilai nikmat itu. Jika ada orang yang belajar begitu lamanya enggak dikasih paham-paham, ketika dikasih paham dia merasa subhanallah, hatinya tenang, nyaman, dia diberikan hadiah ribuan dinar. Ada orang-orang yang belajar begitu tidur-tiduran, malas-malas, ketika kagak dapat dia tenang-tenang baik, dan merasa sedih gitu ya. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal muqarrabin wa fahman nabiyyin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Allahumma inni istawda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab farridhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bis-sihha wal afiyah linata'allama uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma